Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 28 November 2023 jam 22.40. Gue tadi baru beres makan dan sambil nonton podcast Guru Gembul bersama Pak Novel Baswedan terkait dunia pendidikan tentunya kalau dengan Guru Gembul. Ya, selama mungkin tadi sekitar 30 menit kali ya, 30 menit video itu berjalan, gue kembali flashback dengan apa yang gue alami, dengan apa yang gue kritiskan selama gue SMA dalam lingkup dunia pendidikan. Mungkin gue lulusan SMA 3 ya, SMA 3 Cirebon. Dan mungkin di satu sekolah di angkatan gue yang berpikir secara radikal hanya gue pribadi dari semua siswa yang ada. Kenapa gue bisa bilang seperti ini? Karena yang pertama gue IPS, dan tentunya pemahaman gue terkait sosial, terkait kepekaan terhadap suatu fenomena di masyarakat seharusnya jauh lebih dipahami dan dikembangkan oleh anak-anak IPS. Cuman ini bukan berdasarkan pada fakta. Gue bilang mungkin ya. Jadi hanya praduga dari gue. Hanya dugaan, bukan praduga. Hanya dugaan dari gue bahwasannya pemikiran radikal dari seorang Bagus Rizkyatmaja bahwasannya di sekolah gue tidak semua guru itu pantas disebut sebagai seorang guru. Karena terdapat beberapa orang guru yang gue merasa dia tidak memberikan apapun kepada gue dalam hal ilmu. Dan terkesan menyebalkan. Dan entah karena teman-teman sejawat gue pun pada saat itu tidak mengenal tentang bagaimana cara berpikir, bagaimana mengkonstruksi sebuah pemikiran menjadi sebuah idealisme. Maka di kelas pada saat itu hanya gue sendiri yang berani untuk ujian tidak mencontek. Dan hanya gue pribadi di kelas yang berani untuk tidak memperdulikan apa yang menurut gue tidak penting untuk kehidupan gue. Banyak di antara teman-teman gue yang gue rasa di saat itu memiliki intelektual yang sama dengan gue, kemampuan intelektual yang sama, dan di saat dia ujian, kita ujian, dia memilih untuk mencontek secara sadar. Dan sebenarnya terdapat beberapa hal yang membuat gue tidak dapat mencontek dan memutuskan untuk tidak mencontek. Nah, berbicara terkait hal yang tidak memungkinkan untuk gue mencontek di saat gue SMA adalah satu, gue duduk di barisan paling depan sebelah kiri dan meja guru tepat di depan gue. Satu. Dan berbicara terkait gue yang memutuskan untuk tidak mencontek,
ialah idealisme gue tentang lembaga atau dunia pendidikan. Bahwasannya tidak seharusnya sekolah atau lembaga pendidikan melahirkan seorang penipu atau jutaan penipu. Para guru wajib memohon maaf kepada Tuhan, sebab sebagian dari mereka ada yang dengan sengaja memberikan contekan kepada muridnya dengan alasan jikalau kamu tidak menggunakan contekan ini, maka kamu akan mendapatkan nilai kecil dan kamu tidak akan lulus dari sekolah. Yang kedua, ada guru yang duduk atau bahkan keliling kelas di saat ujian, dan itu hanyalah sebuah formalitas belaka. Bahwasannya saya menjalankan tugas saya sebagai seorang pengawas, namun kalian jangan bilang-bilang ya kalau kalian ternyata masih bisa mencontek. Bukan karena saya sebagai pengawas lalai dalam mengawasi kalian, tapi karena memang saya memberikan ruang kepada kalian untuk mencontek. Dan itulah sebuah realita yang dialami oleh gue pribadi saat gue masih sekolah. Gue SMA itu 1,5 tahun yang lalu, terakhir kelas 3 SMA. Ya. Gue masih ingat kapan momen seorang Bagus Rizky Atmaja berhenti untuk menjadi pria yang jujur. Ialah di saat teman-teman sejawat gua mencontek di saat mereka UTS matematika. Dan contekan itu diberikan oleh guru gua sendiri. Dan gua satu-satunya orang yang memutuskan untuk tidak mencontek secara sadar. Dan gua satu-satunya orang yang mendapatkan nilai 0. Dan gua sangat bangga dengan hal itu. Lalu ada lagi momen di mana sedang mungkin UTS ya, kalau gua nggak salah ingat, itu bahasa Indonesia ya, UTS lah ya saya bilang, atau ujian harian atau apalah itu bahasa nate ya, bahasa Indonesia. Gua pada saat itu kelas 3 SMA, salah satu mata pelajaran yang gue cukup pakar di bidangnya ialah bahasa Indonesia. Dan di saat nomor 1, 2, 3 diberikan ya kepada kami para siswa, dan soal 4 dan 5, secara sadar gue mengetahui bahwasannya materi ini belum dipelajari, belum dibahas oleh guru ini. Dan gue melihat sekeliling gue bahwa teman-teman pun merasa heran kenapa materi ini diujikan padahal belum dipelajari. Dan ya seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, mencontek tanpa tanda kutip, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang dikiaskan atau disamarkan, ya mencontek. Teman-teman gue mencontek dengan sangat jelas, mereka mencontek. Dan gue tahu, gue pun berani bersumpah bahwasan mereka mencontek. Gue sekali lagi menjadi satu-satunya orang yang berani untuk tidak mencontek.
gue bilang ke ketua kelas gue terkait hal itu, dan dia pun bisa dibilang sedikit pemikiran pada gue tentang materinya seharusnya nggak diujikan. Namun gue meminta solusi ke dia dan meminta dia untuk memberikan keadilan untuk gue, pun tidak akan berhasil karena ya dia hanya ketua kelas yang derajatnya tidak lebih tinggi daripada guru yang tidak boleh mendebat guru. Dan berakhirnya hasil ujian pun dikasih. Yang lain dapat 80, 90, 100, gue sendiri yang dapat mungkin sekitar 40 atau 60, gue lupa. Dan gue merasa bangga akan hal itu. Lalu gue ambil HP gue, lalu gue post ke sosmed. Dengan bangga gue bilang, yang kurang lebihnya, aku bangga mendapatkan nilai ini. Bukan soal nilai, namun tentang bagaimana gue berproses untuk mendapatkan nilai tersebut. Ialah gue menempuh jalan kejujuran dan gue menggunakan kemampuan gue pribadi. Gue dulu ya selalu berkata bahwasannya ujian itu seharusnya dilakukan untuk benar-benar mengukur daripada taraf kemampuan seorang siswa atau seorang pelajar dalam memahami suatu materi. Namun yang terjadi realitanya dalam kehidupan gue dalam berpendidikan, bahwasannya ujian bukan untuk mengukur seberapa paham dirimu tentang apa yang sudah dibahas, namun ujian hanyalah membicarakan tentang seberapa besar nilaimu, maka kamu akan selamat daripada tidak naik kelas. Dan semua hal-hal buruk, kalau bisa itu mah di bold gitu, digedein semua tulisan itu buruk. Gua di dunia pendidikan, khususnya SMA, bisa dibilang menjadi salah satu penyebab kenapa gue sangat-sangat ragu, dan bisa dibilang gue menjadi salah satu pemuda di kelahiran 2004. Entah ada pemuda lain apa enggak, tapi gue sangat ragu untuk memasukkan anak gue nanti ke lembaga pendidikan yang sama dengan diri gue. Gue selalu sekolah di lembaga pendidikan Islam dan negeri. Dan tebak apa yang gue dapat? Ialah besaran peluang untuk menjadi seorang penjahat lebih gue temukan di dunia itu ketimbang di lembaga pendidikan yang lain. Yang tentunya ya kalian udah tahu lah ya lembaga pendidikan yang gue maksud. Kalau bukan Islam dan negeri, itu lembaga pendidikan yang mana? Bukan bermaksud untuk merendahkan, tapi ini hanya realita yang gue dapat daripada pengalaman gue selama 12 tahun ada di dua lingkup pendidikan tersebut. Dan kalau misalkan berbicara terkait apa solusinya, bagaimana cara untuk mengubah hal itu, maka tidak ada cara untuk mengubah hal itu kecuali dengan memperbaiki daripada keluarga. Memperbaiki pemahaman individu dari gua pribadi tentang sebuah ideologi, pemikiran, tentang sebuah idealisme dari bagaimana dunia pendidikan itu seharusnya berjalan. Maka tentang bagaimana anak gua nanti bakalan menjadi seorang yang berpendidikan, bukan pernah bersekolah, berpendidikan ya, gue bilang berpendidikan. Gue masih belum tahu bagaimana caranya, tapi
Cara yang tepat, bukan caranya, tapi cara yang tepat. Karena tentunya berbicara tentang anak, gue pun harus mengkorelasikan ya. Gue harus menemukan titik temu daripada dua pemikiran antara gue dan istri gue nanti. Tentang resiko yang bakalan gue dapet, resiko yang bakalan anak gue dapet, dan istri gue tentunya. Namun ya, tentang semua hal itu masih ada dalam pikiran gue dan masih belum bisa gue realisasikan karena tentunya gue belum menikah. Maka ya, mungkin di saat gue sudah menemukan jawaban daripada permasalahan tersebut, gue bakal ngerekam lagi, gue bakal ngevideoin lagi, dan bakalan gue share ke history daripada kehidupan gue. Mungkin itu aja untuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.